Monggo kita mulai dengan sholawat dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya memulai kajian, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alna Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah dengan tema bagaimana hukum imam memperpanjang bacaan sholat. Jadi yang seperti kita ketahui bersama, sholat berjamaah itu merupakan salah satu syiar penting dalam Islam. Sholat berjamaah itu merupakan ibadah yang penuh dengan keutamaan dan pahalanya sangat besar. Bahkan pahalanya itu jauh melebihi keutamaan sholat sendirian. Makanya dalam hadis itu dikatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan keutamaan berapa derajat? 27 derajat. Kalau laki-laki lebih afdol sholatnya di masjid. Kalau ibu-ibu lebih afdol sholatnya di. Lah ngapain di sini, Bu? Katanya di rumah. Ya dilihat dulu, dirinci. Kalau seandainya bisa menimbulkan fitnah, maka lebih afdol di rumah. Seperti misalkan masih ada gadis cantik yang masih bening, kalau dia keluar dari rumah diliriki oleh cowok-cowok, disuit-suit sama cowok-cowok, maka yang model seperti itu baru sholat di
rumah yang lebih afdol, lebih tambah tersembunyi, lebih afdol. Tapi kalau misalkan sudah expired, ya, sudah nggak ada perasaan sama sekali, ya, wes pokoknya wes gak ono sing tertarik, ya lebih afdolnya ya ke masjid. Jadi sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian, 27 derajat. Kalau sholat sendirian, misalkan kita tidak khusyuk, ya wes, ya itu hasilnya. Tapi kalau sholat berjamaah bisa saling melengkapi. Ya, misalkan si A rukuknya nggak khusyuk, tapi si B khusyuk, lah dianggap sudah khusyuk. Itu saking utamanya sholat berjamaah. Bahkan tidak hanya menguatkan hubungan seorang hamba dengan Allah, ia juga menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan di antara umat. Jadi di samping kita itu memang diwajibkan untuk hubungan vertikal dengan Allah, hubungan horizontal itu juga perlu. Makanya dalam Al-Quran itu biasanya kalau ada kalimat perintah sholat, biasanya diiringi dengan perintah zakat. Betul, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kenapa? Allah pengen seimbang. Jangan cuma sama Allah saja, tapi hidupnya dengan tetangga ribut terus, gak bisa masuk surga. Ada yang kadang-kadang baik ke tetangga, tapi hubungan dengan Allah rusak, juga tidak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga kalau hubungan kepada Allah baik, hubungan vertikalnya, hubungan horizontal kepada tetangga juga baik. Itu calon penghuni surga. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hidayah termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam sholat berjamaah, setiap makmum itu berdiri sejajar tanpa membedakan status sosial. Mau dia kaya, ya kalau makmum ya sudah, ya di saf 1, di saf 2, saf 3. Datangnya telat, apakah dia langsung mendapat saf 1? Nggak bisa. Saf terakhir, meskipun dia kaya, meskipun dia punya jabatan ketua RT misalkan, ketua RW, terus mentang-mentang ketua RW, kepala desa datang terakhir langsung di depan, apakah boleh? Nggak bisa. Ya, ketua takmir datang telat, ya di belakang. Mentang-mentang ketua takmir terus Pak Herman mau di depannya imam misalkan, ya nggak bisa. Namanya makmum ya tetap harus di belakangnya imam. Ya, mau raja ya nggak tahu lagi kalau raja ya. Disiapkan di depan, itu beda lagi ceritanya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ingat ya, saya ingatkan sedikit lagi sekaligus mereview, kalau posisi jamaah cuma 2, mau gak mau makmum itu gak boleh mendahului atau sejajar dengan imam. Makanya pernah saya sampaikan, kalau hanya anggota berjamaahnya 2, imam dan makmum, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sedikit. Kalau misalkan datang lagi, maka berdiri di sebelah kiri imam, kemudian mundur dua-duanya. Pernah saya praktekkan. Terkadang ada yang memang berdiri tepat sejajar di sampingnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Kenapa? Khawatir nanti dalam proses pergerakan kepalanya lebih ke depan atau posisinya tergeser agak maju ke depan, sehingga gak sesuai nanti pengertian makmum, di mana makmum itu letaknya harusnya di belakang imam, kok malah mendahului atau di depannya imam. Berbeda kalau posisinya Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, makmumnya di depannya. Ya soalnya apa? Kiblatnya ya di tengah itu. Mau gak mau, posisinya di depannya. Bahkan sekarang, dulu itu kalau di Masjidil Haram, imamnya itu posisi tepat di depan Ka'bah. Itu dulu. Tapi karena pernah ada kejadian, imamnya diserang, mungkin bisa di-searching di YouTube, pernah ya. Ada orang yang ingin memukul imam, akhirnya diamankan. Sekarang malah posisinya ada di belakang. Nah, ketika misalkan posisi imam itu di belakang, kita itu jangan di depannya, kosongi. Makanya kalau di Masjidil Haram ada tempat kosong, itu yang lurus dengan imam. Jangan malah berdiri di depannya, ya. Karena itu posisi dalam keadaan darurat. Gak bisa disamakan dengan Masjid Al-Hidayah. Wis Masjid Al-Hidayah kita niru Masjidil Haram, ya.
imamnya di belakang nanti dikosongi, nggak bisa. Harus posisinya ya sesuai dengan posisi standarnya, posisi normalnya. Namun di sebagian tempat kita masih menjumpai fenomena seorang imam yang bacaan sholatnya terlalu panjang. Motifnya adalah ingin meniru sifat sholatnya Rasulullah dan para salafus soleh, tetapi hal tersebut justru menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian makmum. Ya, mentang-mentang hafal Al-Quran, yang dibaca rokaat pertama surat Al-Baqarah, rokaat kedua surat Ali Imran. Coba kira-kira besok jamaah Al-Hidayah datang lagi nggak berjamaah kepada imam itu? Dilihati, oh imam iki lama iki, ditengeri. Wah, kalau Pak Dian ngimami iki gak pakai Al-Fatihah malah rame itu biasanya ya. Kita itu kadang-kadang seneng sing banter-banter. Boleh banter, tapi ya tetap syarat dan rukun harus terpenuhi. Harus suci dari hadas dan najis, tempatnya juga suci, pakaiannya juga suci, rukun-rukunnya terpenuhi, rukun qauli, rukun fi'li, terus rukun qalbi. Ada kemarin sholat tarawih 10 menit. Biasanya kan kalau masuk Ramadan kan sholat tarawih 10 menit mesti diulang-ulang. Nah itu dilihat itu, kalau misalkan rukun-rukun tidak terpenuhi, tidak sah. Tapi kalau misalkan dia bisa memenuhi rukun-rukunnya, ya sah. Tapi coba kita pikirkan secara logika ya. 20 rakaat dikerjakan 10 menit, berarti masing-masing 2 rakaatnya berapa? Berapa? Setengah menit. 2 rakaat setengah menit. Baca Al-Fatihah sebanter-banternya kita itu berapa detik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba tak cek ya dari 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 15 detik. Ya nggak tahu, mungkin dia langsung cepat ya. Allahu Akbar, Al-Fatihah, mungkin langsung gitu, langsung disingkat ya. Ya wallahu a'lam, itu tidak perlu kita contoh, kita wis normal-normal saja. Mau banter boleh, yang penting rukun-rukunnya harus tetap terpenuhi. Al-Fatihah kalau dibaca yang paling afdol itu sebenarnya tidak disambung, berhenti setiap ayat, itu yang paling afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang betul, yang afdol itu seperti itu. Loh, terus kalau disambung boleh apa enggak Ustaz? Boleh. Tapi cara menyambungnya harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh nyambung tapi tidak dinyalakan belakangnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak boleh itu. Ya. Cara nyambungnya juga harus benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lantas bagaimana anjuran dan tuntunan syariat terkait hal itu? Terkait masalah yang tadi saya sampaikan, ada imam yang bacaan surat-suratnya itu panjang-panjang. Jadi ada sebuah riwayat tentang Mu'ad bin Jabal pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah riwayat dikisahkan bagaimana sahabat Mu'ad pernah ditegur oleh Rasulullah karena bacaan ayatnya yang terlalu panjang. Jadi dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah salat bersama Nabi. Tsumma ya'ti qaumahu fayusalli bihimus shalah faqara'a bihimul baqarah. Kemudian dia mendatangi kaumnya dan salat bersama mereka menjadi imam dengan membaca surat Al-Baqarah. Enggak main-main yang dibaca surat Al-Baqarah. Kalau tadi yang saya baca itu cuma 1 ayat, itu pun ngintip, enggak hafal ya. Qala fatajawwaza rajulun fasalla salatan khafifatan. Kemudian laki-laki itu mufarokoh dan sholat dengan sholat yang ringan, cepat. Ya, saya lagi sholat,
Ya, kemudian Pak Herman datang, Ustadz ini kok bacanya panjang-panjang, gak kuat. Pak Herman akhirnya mufarokoh, sholat sendirian, menyelesaikan sendiri. Boleh apa itu? Boleh. Makanya kita itu diperbolehkan mufarokoh kalau memang ada kondisi-kondisi seperti itu. Imam terlalu panjang bacaannya, sampai-sampai kaki kok gak kuat. Boleh kita mufarokoh, selesaikan sendiri. Apakah dapat jamaah? Dapat. Kenapa? Karena memang ada uzur itu. Apalagi setiap makmum itu beda-beda kemampuannya. Ada yang sepuh mungkin gak begitu kuat untuk berdiri, betul? Ada ketika sujud gak begitu kuat ketika sujud lama-lama. Makanya pernah saya sampaikan, kalau kita menjadi imam cukup dibaca yang standar-standar. Cukup ketika kita sujud, maksimal yang dibaca bacaan sujud dan bacaan rukuknya 3, kata Imam Ghazali. Jangan lebih. Loh, berarti nggak boleh. Kalau sholat sendirian boleh dilebihkan. Atau sholat dengan jamaah yang memang dia itu khusus, memang sudah terbiasa sujud, rukuk, berdirinya lama, silahkan. Tapi kalau kita tidak tahu kondisi jamaahnya campuran, silahkan baca yang standar, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Rukuk dan sujudnya baca maksimal, bacanya 3. Kadang kita lihat ada di sujud terakhir dilama-lamakan, betul? Ada? Justru nggak sunnah kalau jamaah. 3 maksimal, kecuali kita tahu sudah terbiasa. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, jamaahnya ini nggak terbiasa kayak gini, nggak usah dipraktek-praktekkan. Kecuali kalau kita sholat sendirian, silahkan mau dibaca 99 kali subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, bebas. Maka kemudian laki-laki itu mufarokoh dan sholat dengan sholat yang ringan, cepat. Dan kemudian itu diketahui oleh Mu'ad. Mu'ad ngelihat jamaahnya kok mufarokoh. Kemudian Mu'ad itu langsung bilang, kamu ini munafik. Nah, akhirnya hal itu sampai kepada laki-laki tadi yang dituduh sebagai munafik. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah. Kemudian berkata, kami adalah kaum yang bekerja dengan tangan-tangan kami. Kami memberi minum unta-unta kami. Sementara Mu'ad sholat bersama kami di pagi hari lalu membaca surat Al-Baqarah. Lantas aku mufarokoh dan dia mengira bahwa saya ini munafik. Gak terima dibilang munafik. Maka Rasulullah bersabda, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, hai Mu'ad, afattanun anta. Rasulullah itu mengatakan 3 kali. Hei Mu'ad, apakah kamu ingin membuat fitnah? Apakah kamu ingin membuat fitnah? Apakah kamu ingin membuat fitnah? Kemudian Rasulullah mengatakan, Iqra wasyamsi wa duhaha wa sabbihisma rabbikal a'la wa nahwaha. Bacalah surat Asy-Syams atau surat Al-A'la atau yang seumpama dengannya. Artinya apa? Ojo terlalu panjang-panjang. Nanti akan ada sunnah-sunnahnya. Kalau sholat maghrib bacaan surat yang cukup itu seperti apa? Kalau sholat subuh bacaan yang cukup itu seperti apa? Nanti di akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjut sampai di sini, biar gak ngantuk seperti biasa, apakah sudah ada pertanyaan? Monggo kalau ada silakan. Ibu-ibu ada? Bapak-bapak, monggo. Belum ada. Yang biasanya protes itu mana? Nah, itu sudah pegang mic. Monggo, monggo, silakan. Waktu protes kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama teman saya itu Pak Irman, itu ya kita itu sholat berdua kan. Sholat berdua itu yang mau jadi imam bingung, saya atau Pak Irman. Karena Pak Irman sudah pinter ngaji. Tapi beliaunya nggak mau. Tawaduk ya. Tawaduk. Itu sangat apa ya, sangat riskan. Akhirnya kurang sebagainya. Merendah katanya Pak Irman. Atau memang benar-benar rendah? Enggak ya. Ya.
Ya, 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 ya. Jadi kalau kita milih imam, ya kadang-kadang kan kalau berdua sama teman bertiga itu tunjuk-tunjukan, bahkan sok-sok pede maju ke depan, ternyata cuma iqomah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking takutnya jadi imam. Ya jangan kayak gitu. Kalau kita merasa, oh bacaan saya lebih lumayan, bukan merendahkan yang lain, nah justru dia ya wes siap. Yang lain yang bacaannya kurang baik, ya harus sadar diri, gak usah sok-sok kepedean. Ayo kamu yang bacaannya lebih bagus. Yang ditunjuk, ya sudah siap-siap saja. Karena kalau kita menjadi imam, berkali-kali saya sampaikan, yang dilihat bukan umur. Karena dia sepuh, ya langsung ditunjuk. Belum tentu bacaannya benar. Kadang-kadang kalau di mal-mal, gara-gara dia sepuh rambutnya putih ditunjuk. Padahal belum tentu dia bisa baca. Ternyata kalau dicek ikroknya basuh, ikrok 3. Loh enggak. Repot kalau kayak gitu, bahaya kalau nggak bisa bacaan. Imam itu berpengaruh nanti antara keabsahan sholat imam dan makmum itu sendiri. Imam bacaannya kacau, Fatihahnya terutama, oh batal jelas imamnya. Imam batal kok makmumnya tetap ikut kepada imam yang batal, batal juga. Faham maksudnya? Loh kalau kita tahu imam itu bacaannya panjang pendeknya salah, dan itu mengubah makna, terutama Fatihah. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Harusnya Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan gak fasih. Atau yang lain-lainnya, misalkan yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, short dibaca sin, atau An'amta dibaca hamzah semua, An'amta. Alamin dibaca Alamin. Loh, kita langsung mufarokoh. Wah, bacaannya kacau. Mufarokoh. Saya mufarokoh dari imam. Sholat aja lanjutkan sendiri. Loh Ustaz, berarti nggak dapat jamaah? Dapat, karena kita sudah niat jamaah. Kok imamnya yang bacaannya memang ternyata salah. Lah Pak Herman, kalau misalkan dia pinter ngaji katanya tadi ya, tapi Pak Herman tawadhu ya, merendahkan diri, atau memang harga dirinya memang rendah. Enggak. Loh Pak Herman kalau ditunjuk, yo siap gitu ya Pak Herman ya. Jelas? Jangan saling dorong, akhirnya pura-pura maju iqomah malah. Tunjukkan kalau kita ini adalah laki-laki. Laki-laki itu imam bagi rumah tangganya, bagi istrinya, bagi anaknya. Kalau bisa imam bagi yang lainnya. Makanya ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ada lagi pertanyaan? Lagi Ustaz, kalau imamnya itu dalam bacaan Al-Fatihah tadi Ustaz bilang tidak bagus dalam Al-Fatihah, terus bagaimana Ustaz itu nanti jamaah sholat pagi atau tidak? Ya, ternyata kita salah pilih imam misalkan, ya karena mungkin di tempat yang kita tidak tahu, misalkan di mall ya, di Royal kan ada masjid, asal pilih imam sholat maghrib, oh bacaannya malah ngawur. Loh, apakah kita sholat lagi? Bukan sholat lagi. Ketika kita tahu bacaannya salah pada waktu itu, langsung dalam hati, wah ini gak bener ini, saya mufarokoh. Mufarokoh itu artinya apa? Memisahkan diri dari imam. Langsung dalam hatinya, sekarang saya pisah dari imam, lanjut sholat sendiri. Allahumma, tidak usah sampai selesai terus sholat ulang, enggak, langsung sholat sendiri. Masalah nanti orang-orang itu kok sholat sendiri, ya sudah biarkan. Tapi kalau khawatir timbul fitnah, kita mufarokoh, gerakan ikuti. Karena kadang-kadang ada orang yang nggak paham di belakang, ya, yang tahu kalau imam itu batal kan kadang-kadang cuma yang di belakangnya. Loh, imam kok ada najisnya di punggungnya? Kan kita juga nggak boleh bermakmum. Kenapa? Kita tahu imamnya batal. Paham sampai di sini? Yang tahu cuma di saf 1. Ya sudah, ikuti, khawatir yang belakang. Loh, iki Pak Herman itu kok malah sholatnya beda. Aliran apa lagi nih Pak Herman? Oh, aliran Hermaniah misalkan. Misalkan gitu loh. Bisa dipahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada lagi ibu-ibu, ada pertanyaan? Nah, kalau imam melakukan kesalahan, kalau bapak-bapak itu cara menegurnya bukan niat negur loh ya, niat zikir.
Kadang-kadang kalau misalkan tidak bisa lurus niatnya, jangan di belakangnya imam. Niatnya negur, batal itu. Imam salah misalkan, subhanallah, tapi ketika mengucapkan subhanallah, niat negur, batal. Tapi niatnya harus niat zikir, subhanallah. Atau niat negur sekaligus zikir. Jadi nggak boleh niat negur saja. Makanya kalau nggak lurus niatnya, jangan sekali-sekali negur. Masalahnya kadang-kadang kejadiannya itu yang negur langsung satu masjid, ya kan? Padahal sebenarnya cukup yang di depan, yang penting terdengar oleh imam. Ledredeg jadi imam itu. Kalau misalkan salah ditegur, subhanallah, satu masjid. Ya, dredeg. Pernah saya sholat Idul Fitri di Geluran. Ya namanya Idul Fitri kan agak unik kan ya. Takbirnya 7 kali, takbirnya 5 kali. Karena kan tidak setiap hari kita lakukan, lupa imamnya. Saya cuma khutbah pada waktu itu. Imamnya ngimami, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, satu masjid. Gemeter langsung, Bismillah, subhanallah. Gak sadar kalau takbirnya yang di subhanallah. Lo gemeter itu. Apalagi masih omongan-omongan di luar sana ya. Diomongin imamnya lo lupa, gak takbir 7 kali tadi. Padahal hukumnya apa? Sunnah. Tapi ya gak enak juga kalau diomongin itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada? Boleh dipencet dulu Bu. Oh sudah. Pak Herman, mati mic-nya. Ya. Bagaimana kalau kita lagi sholat, kucing peliharaan kita ada di sejadah kita? Harus dirinci. Ya, kucing itu binatang yang biasanya berada di sekeliling kita. Jadi hati-hati kita dengan bulu-bulu kucing itu. Ya, kalau misalkan hanya sedikit, itu dimakfu. Dimakfu itu apa? Dimaafkan, tidak bisa terhindarkan. Karena misalkan di daerah kita banyak kucing, akhirnya bulunya bertebaran, mau dibersihkan ya ada lagi, itu dimakfu. Tapi kalau misalkan ukurannya banyak, ya bisa-bisa apa? Bisa-bisa najis, apalagi kucingnya jelas muter di sini, tidur di eeknya dan lain sebagainya. Ya makanya kalau bisa, kalau kita lagi sholat di rumah, ya kamar ditutup untuk jaga-jaga dari itu, untuk kehati-hatian kita. Memang Nabi seneng kucing, bahkan Nabi mengatakan binatang yang suci. Kalau memang kita tahu, kalau memang tidak ada najisnya, berbeda dengan anjing dan babi. Bahkan pernah diceritakan itu, Nabi ketika mau sholat ada kucing tidur di sorbannya, dipotong sorbannya, tidak mau mengganggu kucingnya. Coba bayangkan kalau kita lagi mau sholat, kucing tidur di atas sejadah kita, kita angkat sejadahnya, diusir kucingnya apa dipotong sejadahnya? Diangkat, hush. Oh, itu bedanya kita dengan Nabi. Nek Nabi dipotong sorbannya. Nek Pak Herman tidur di batiknya Pak Herman yang baru itu, dipotong apa langsung diusir Pak Herman? Usir lah. Jadi untuk kehati-hatian, takutnya kucingnya itu bulat di tempat-tempat najis, ya kita juga jaga dari kucingnya. Meskipun Nabi mengatakan suci, kalau memang itu kita tahu memang keadaannya suci dan bulu-bulunya itu ya sedikit dan tidak bisa terhindarkan, maka dimaafkan kalau seperti itu. Kadang-kadang juga ada di masjid-masjid, musola-musola banyak telek cicak. Ya, itu nanti ada pendapat yang berbeda itu. Kalau misalkan tidak terhindar, karena banyak, saking banyaknya, ya akhirnya dimakfu. Ya, kalau cuma sedikit dibersihkan, ada lagi dimakfu. Tapi jangan sampai kita pas sujud langsung di atasnya telek cicae. Kalau bisa tetap dihampari sejadah dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa ya dibersihkan. Ya, karena ada ulama lagi yang mengatakan ya tetap najis. Meskipun ada sebagian yang mengatakan najis makfu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo Pak, silakan. Mic digeser ke belakang biar terdengar oleh yang lain. Yang sholat imamnya salah, dia berdiri kembali, sudah waktunya duduk akhir. Karena kurang sabar, ada ditegur, itu kan membatalkan yang bangun juga. Kalau kan pernah mengajari, tapi saya lupa. Maka
Yang kedua, bertanya tentang bacaan yang diperbaca itu. Apakah ada unsur pendidik bagi imam kepada makmum untuk ikut menghafalkan minimal kan juz 30 lah. 30. Apakah ada unsur pendidikan seperti itu? Ya. Oke. Antara lupa tasyahud awal dengan lupa saat tasyahud akhir itu caranya beda. Kalau tasyahud awal lupa, imam sudah terlanjur berdiri tegak, makmum mengingatkan subhanallah, imam tidak boleh turun lagi. Ini tasyahud awal. Faham sampai di sini? Kenapa? Berdiri itu hukumnya wajib, rukun. Sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah. Kita nggak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Contoh, sini. Contoh, harusnya sujud, harusnya duduk tasyahud awal. Hafid ini kadung sujud fit. Kadung berdiri tegak, Allahu Akbar, berdiri tegak seperti ini. Makmumnya, loh kan tasyahud awal, subhanallah, gak boleh duduk. Kalau duduk batal. Faham sampai di sini? Kalau masih belum berdiri tegak, coba sujud lagi. Belum berdiri tegak, masih ancang-ancang untuk berdiri, Allah, subhanallah, duduk. Faham sampai di sini? Ini kalau tasyahud awal. Beda dengan tasyahud akhir. Harusnya duduk tasyahud akhir, dia berdiri, sujud terakhir. Berdiri, harusnya tasyahud akhir tapi berdiri, Allahu Akbar, tegak. Makmumnya, loh kan tasyahud akhir, gitu kan? Subhanallah. Imam kalau ingat, oh iya, kelebihan rakaat wajib duduk, ya. Imam wajib duduk. Faham sampai di sini? Loh kok wajib duduk, kan sudah berdiri. Loh ini sudah kelebihan rukun, nambah rukun justru batal. Sampai di sini faham? Lah ternyata makmumnya negur subhanallah, imamnya nggak mau duduk. Karena imamnya yakin, loh ini belum, kurang 1 rakaat ini. Yang makmum yakin, loh iki wis pas iki lebih. Faham sampai di sini? Imam tetap berdiri ngeyel, makmum subhanallah. Di subhanallah sih pancet ay, berdiri. Apa yang dilakukan oleh makmum? Ada 2 cara. Cara pertama, boleh mufarokoh. Oh, imamnya lebih, saya mufarokoh, lanjut sendiri, salam sendiri, selesai. Yang kedua, boleh duduk intizor. Duduk intizor itu artinya duduk menunggu. Makmum tetap tidak berdiri. Kalau makmum tahu kalau imam lebih rokaatnya ikut berdiri, makmum batal. Faham sampai di sini? Imam sudah berdiri tegak di subhanallah, tidak duduk, kita langsung husnudzon. Oh mungkin imam ini ada yang tertinggal rukunnya sehingga nambah 1 rakaat. Faham sampai di sini? Oh mungkin imam ini ada yang lupa, saat sholat ada rukun yang tidak dilakukan sehingga nambah 1 rakaat. Maka makmum tetap duduk. Baca, kamu kan bukan makmum, kamu imam. Nah, makmum tetap duduk sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tunggu, namanya duduk intizor, duduk menunggu imam. Imam biarkan ruku, sami Allah, sujud. Meskipun nunggu imam, terus gerakan sampai tasyahud akhir. Meskipun nunggu imam, ojo sambil gosip, imam iki lebih, apalagi sambil rokokan, iya batal nek ngono. Wes duduk ae nunggu sampai tasyahud akhir. Imamnya selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikuti. Bisa difahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Kalau ngikut imam berdiri batal. Kalau makmum tahu sudah lebih. Kalau makmumnya sama-sama lupa, lah iya, tapi nurut imam sing baik. Masa imam sholat sambil rokokan, Pak Herman mau ikut rokokan? Ikut ya sing apik lah ya. Memang ada hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, itu ketika gerakannya bener. Ketika gerakannya wis gak bener ya gak boleh. Raja misalkan kebijakannya bener, ikuti. Loh, ngelarang-ngelarang sholat, apakah diikuti? Ya gak boleh. Tidak boleh mengikuti dalam hal maksiat. Bisa dipahami? Masih mau ngeyel lagi lah. Katanya tawaddu, ngeyel. Enggak, mohon maaf lahir batin Pak Herman ya. Kuyon Pak Herman biar gak ngantuk. Lanjut.
Lanjut dulu, lanjut. Belum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam hadis Nabi yang tadi saya bacakan tadi, Nabi itu memberi peringatan keras kepada sahabat Mu'ad bin Jabal agar tidak membaca surat yang terlalu panjang ketika sedang menjadi imam. Artinya apa? Sesuaikan dengan jamaahnya. Dan peringatan tersebut juga berlaku kepada seluruh umat Islam, termasuk kita, ya, yang menjadi imam agar tidak membaca surat terlalu panjang ketika ngimami sholat. Wis yang standar-standar saja. Karena apa? Pasalnya sholat berjamaah yang terlalu panjang itu bisa berpotensi menimbulkan gangguan, bahkan pengingkaran dari jamaah. Jamaah wis langsung ilfil, wis gak enak nih imam iki lama itu. Pasti namanya mulut jamaah, ya, setajam silet. Ya kan? Bahaya itu. Seperti apa yang terjadi pada kisahnya sahabat Mu'ad bin Jabal itu. Maka imam harus mampu memperhatikan kondisi makmum yang sholat di belakangnya. Terlebih jika sholat jamaah dilakukan di masjid jami yang berada di pinggir jalan. Orang biasanya berlalu lalang, musafir, mampir. Kan ada kadang-kadang ya, mampir untuk sholat. Masjid persinggahan itu ojo dilama-lamakan. Saya pernah sholat di mall yang ada saljunya. Itu mall apa ya? Mall apa, Fit? Yang ono saljunya, Fit? Royal nggak ada saljunya. Trans ya. Saya pernah sholat di Trans Icon. Waktu duhur saya mampir di musola. Saya ngelihat, imam itu kok lama. Jamaah mall itu dibuat lama. Saya sholat 4 rakaat, imamnya masih di rakaat kedua tasyahud awal. Loh, itu kayak gitu itu nggak bijak. Sampai tak tungguin, wah ini ngeluh ini, langsung wajahnya jamaah itu wes gak enak. Sambil jamaah wes kadung berjamaah masalah, wes wajahnya gak enak. Loh, nggak boleh kayak gitu. Termasuk ketika kita sholat jadi imam, apalagi di masjid pinggir jalan banyak jamaah orang-orang musafir, sehingga ojo terlalu lama. Saya dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Ya jangan. Ya bacalah Al-Ikhlas, An-Nas. Kenapa? Musafir-musafir itu pengen langsung untuk melanjutkan perjalanan dan lain sebagainya. Jangan dipersulit. Orang-orang yang pengen sholat, ya, dia musafir malah diperlama dan lain sebagainya. Itu menyulitkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fin nasi ad-dha'if was-saqim wa dzal hajah." Jika salah seorang di antara kalian salat bersama orang lain secara berjamaah, hendaklah ia ringankan, persingkat salatnya, karena di antara mereka ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang memiliki hajat atau kesibukan. Nah, hadis ini memberikan penegasan. Ya, kalau kita jadi imam wis disesuaikan. Ya, enggak usah sok-sok pamer hafalan dan lain sebagainya. Kalau sholat sendirian silahkan. Karena masih ada kadang-kadang di antara jamaah yang dia itu sudah tua, sakit, gak kuat berdiri, gak kuat sujud, ada yang terburu-buru dan lain sebagainya. Akan tetapi larangan untuk memperpanjang durasi sholat dalam hadis itu dilandaskan pada suatu alasan, yaitu apa? Kesulitan yang dialami makmum. Tapi kalau misalkan jamaahnya khusus, ya, jamaahnya memang khusus, ini senangnya lama-lama Ustaz, senangnya juga sujudnya lama, gak apa-apa silakan. Tapi pastikan jamaah yang hadir memang jamaah khusus, bukan jamaah yang umum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Lama dan sebentar adalah perkara subjektif. Terkadang sesuatu dianggap lama oleh suatu kaum, tetapi dianggap singkat oleh kaum yang lain. Sebagian ahli fikih berkata, sesungguhnya imam tidak menambah atas 3 kali tasbih dalam rukuk dan sujud. Kalau jadi imam cukup berapa? 3. Jangan tambah. Untuk apa? Melihat kondisinya makmumnya. Ini dijelaskan dalam kitab Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Ada lagi ini sekarang tentang kategori surat-surat yang panjang
dan surat-surat yang pendek itu seperti apa? Dalam sebuah keterangan, surat-surat yang tergolong Qisarul Mufassal adalah ayat dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Jadi ada surat-surat yang dikatakan sebagai surat panjang, ada yang dikatakan surat pendek. Adapun surat-surat panjang Tiwalul Mufassal itu dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Baca di waktu subuh, isya, karena memang waktunya panjang. Kalau surat-surat sedang, Awsatul Mufassal dari surat An-Naba sampai Ad-Duha. Ya, asar, zuhur, isya boleh, subuh ya boleh, kalau enggak mau begitu panjang. Kalau maghrib itu biasanya lebih pasnya surat-surat yang pendek. Istilahnya Qisarul Mufassal. Dari mana ukurannya? Kalau maghrib Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, maghrib yang dibaca Al-Hujurat. Ya lama. Ya wes, Ad-Duha itu paling panjang sudah itu. Sampai An-Nas ukurannya. Jadi disesuaikan dengan sholat yang kita kerjakan dan juga dilihat kondisi jamaahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Kalau ini ada yang nanya, Ustaz kalau saya baca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5, boleh, kan tidak begitu panjang. Kalau yang panjang itu jadinya kalau yang dibaca 1 sampai 30 panjang. Kalau sampai 5 aman, baca sholat isya, sholat maghrib itu pendek itu 1 sampai 5, Al-Baqarah 1 sampai 5, potongan-potongan itu masih aman. Kalau misalkan yang dibaca Al-Waqi'ah, ya lama. Surat Ar-Rahman lama, apalagi baca Yasin, terus rakaat kedua tahlilnya gak boleh, batal. Ya, kok aneh-aneh aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Tentang najis, sekarang anak-anak itu kan bukan anak saja, Bapak-bapak, sudah anak-anak itu kalau anak-anak itu dari rumah langsung lari ke sini, belum tentu anak-anak itu suci ketika mau masuk ke masjid. Sedangkan Bapak-bapak juga seperti itu bagaimana? Ya. Harusnya kita itu di Serambi itu harus ada kolam atau air yang mengalir dan seperti itu. Waktunya nanti sholat kita. Ya. Bagaimana dengan anak-anak atau bapak-bapak? Kita kan nggak tahu dia itu bawa najis atau tidak. Kalau kita tidak melihat secara zahir, nggak usah dicari-cari, nggak usah merepotkan diri sendiri. Kamu wis suci apa enggak? Apalagi ono sing ngabseni di pintu. Wis suci belum? Nggak usah. Jangan juga membuat repot takmir. Ya, di masjidnya dikelilingi air mengalir semuanya. Lah orang tua lewat licin ya apa malah jatuh kan? Ya, jadi kalau misalkan kondisi seandainya dia najis tapi dia kering, itu tidak akan membuat ini najis. Paham nggak? Yang bisa membuat najis kalau salah satunya basah. Kaki basah dalam keadaan najis, nginjak lantai di masjid yang kering, itu baru najis. Tapi kalau misalnya kaki kering tapi bekas najis tapi kering, nginjak lantai yang kering di masjid tidak berpindah, tetap suci. Ibaratnya ada lantai kena kencing, najis kan? Tapi kering sudah, kita duduk di atasnya. Apakah celana yang buat kita duduk di atasnya najis? Tidak, kalau sama-sama kering. Tapi kalau salah satunya basah, baik kencingnya yang basah atau celana kita yang basah, kita duduk baru berpindah. Ya, jadi kalau kita melihat orang-orang, kita husnudzon. Mungkin dia insya Allah faham. Ya, jangan dicari. Jangan-jangan najis ini. Jangan ya. Iki tiba-tiba Pak Herman masuk, iki najis mughalladah ini. Oleh kalau kurang ajar masa. Wes yang penting kita nggak lihat, oh insyaallah wes suci insyaallah. Yang penting kita nggak ngelihat secara zahir. Kalau kita ngelihat, loh kok ono kotorannya, baru ditegur, ada kotorannya. Mas ada kotorannya, cuci kaki dulu gitu ya. Bisa dipahami? Ada ibu-ibu? Pak Herman, kok agak terima dibilang najis mughalladah. Dibilang kok. Moga Pak Herman.
Gimana Pak Herman gimana? Kalau zikir imam terlalu keras, jamaah baru gak kedengeran gara-gara ya. Yang perlu kita perhatikan dulu masalah zikir bareng dengan keras, zikir sendiri-sendiri, ya kan? Di sebuah masjid kadang-kadang ada yang zikir sendiri-sendiri, boleh. Ada lagi di sebagian masjid zikir bareng-bareng, boleh. Dua-duanya itu ada dalilnya, dan ini memang khilaf para ulama, dan kita nggak boleh. Iki nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Iki nggak zikir Muhammadiyah, iki nggak boleh kayak gitu. Dan kita juga harus sadar, nengeri masjid, nengeri ya. Harus tahu ciri-cirinya. Oh, ini masjid yang biasanya bacanya zikir bareng-bareng dan keras. Maka usahakan biar tidak terjadi keributan, kita nggak telat datang sehingga nggak masbuk dan merasa terganggu dengan zikirnya itu. Seandainya kita kok memang membuat jamaah baru karena selesai sudah di sini lagi zikir, kita baru datang, kita sholat ya karena agak banter mungkin di ruangan kayak gini suaranya kan Fatihahnya kadang-kadang kita lagi sholat sendiri atau berjamaah dengan yang lain tidak terdengar. Apakah tetap sah? Ya tetap sah-sah saja. Tapi kita tetap harus lapang dada. Oh iya, karena kita memang sholat di masjid yang memang kebiasaannya seperti itu. Sing salah bukan orang yang di dalam masjid, saya yang salah karena datang terlambat. Bisa dipahami? Kemarin itu ada yang nanya, Ustaz gimana kalau misalkan kita lagi sholat terganggu dengan imam yang mimpin zikir karena habis sholat zikirnya keras Ustaz. Loh, kenapa kok nyalahkan imam? Kenapa enggak nyalahkan diri sendiri? Anda kenapa kok datangnya telat? Tak gitu kan? Seharusnya Anda tahu imam itu biasanya di masjid itu bacaannya dikeraskan, dibarengkan. Anda yang datangnya awal supaya tidak terganggu. Kok nyalah-nyalahkan orang? Ya Anda yang salah. Tak balik gitu. Saya soalnya yang zikir bareng juga kok. Jadi harus bijak. Kalau kita di Masjid Muhammadiyah, ya kita harus bijak. Oh, ini nggak pakai kunut, ya sudah ikuti gitu loh. Oh, ini nggak pakai pujian, nggak usah aneh-aneh ngambil mic terus pujian, nggak usah. Begitu juga orang yang biasanya misalkan dari Muhammadiyah sholat di Masjid NU atau amaliyahnya NU, sudah ngerti kebiasaannya, ya sudah. Kalau ngerti, oh ini nggak ada pujian ini di sini, saya terganggu, sholatnya di rumah. Jadi jangan dicari yang membuat kita crash. Kita tidak terbiasa dengan pujian, tapi masjid yang di kampung kita pakai pujian. Kalau kita merasa terganggu, sholat sunnahnya di rumah. Kan sudah ada solusi. Terus datangnya ketika sholat, karena kita sering terganggu dengan zikir barengnya, ya jangan telat. Supaya kita nggak nyala-nyalakan, iki lagi sholat ganggu orang. Jangan, kita datangnya awal, sholatnya bareng. Kalau kita nggak mau zikir bareng, zikir sendiri pulang duluan. Lah, cari solusi yang enak, sing adem. Gitu Pak Herman, oke? Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.